وبركاته. وعليكم السلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Segala puji hanya milik Allah Tabaraka wa Ta'ala yang dengan limpahan nikmat, taufik dan hidayahnya, alhamdulillah pada malam hari ini insyaallah Ta'ala kita akan melanjutkan untuk mengenal fikih Islami berkaitan dengan hukum-hukum syar'i yang khususnya berkisar dalam bab salat, yang mana salat merupakan rukun Islam yang utama setelah asyhadatain, setelah dua kalimat syahadat, yang satu-satunya kata para ulama jumhur fuqaha, satu-satunya amalan yang para sahabat memiliki prasangka kuat bahwasannya para siapa meninggalkan syariat ini maka dihukumi keluar dari agama Islam. Maka mempelajari salat, hukum-hukum yang berkisar di antaranya apa saja yang membuat salat kita berkualitas, apa saja yang membuat sampai pahala salat kita habis, apa saja yang membuat kemudian dan wajib juga yang sunnah di dalam pada salat. Semoga Allah dan salam tercurahkan untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya dan kepada seluruh sahabatnya dan yang mengikut pada di atas sunnah hingga hari akhir nanti. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan syarat sah diterimanya sebuah ibadah. Maka tidak boleh bagi seorang muslim mengatakan kepada dirinya yang penting saya salat sebisanya dan lain sebagainya. Nanti kita akan berkenalan dengan hadis al-musyi fi salatihi, seorang lelaki yang salatnya tidak baik, ya, karena kejahilannya, dan itu tidak menyebabkan dimaafkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dia disuruh mengulangi salatnya sampai 3 kali. Jadi dalam perkara salat ada perkara-perkara yang sifatnya rukun, ya. Rukun tersebut tidak boleh ditinggalkan, baik kondisinya sengaja atau tidak sengaja atau karena bodoh bersama, ya. Maka kita akan lihat kalau kita pernah melakukan hal tersebut karena kebodohan di masa lalu, maka berdasarkan ilmu yang sudah kita ambil di pertemuan sebelumnya, salat yang tidak sah tersebut wajib diqadha. Misal seperti menambah rakaat, ya, menambah rakaat. Ada kasus waktu itu bertanya tentang bermakmum imam yang sholatnya 5 rakaat, ya, sholat 5 rakaat di sholat yang rubaiyah, dia sholat 5 rakaat, ya. Ketika di rakaat kedua, ya, makmum sudah mengingatkan dengan tasbih, ya, subhanallah, untuk agar imam bukan tasyahud awal, tetapi memilih untuk tidak, karena mungkin posisinya sudah berdiri. Dan kita ingat bahwasanya ketika imam sudah berdiri, ya, dan lupa untuk bertasyahud awal, maka haram baginya kembali, karena dia sudah masuk ke rukun yang berikutnya, ya. Dan kalau sudah setengah berdiri, maka makruh baginya untuk kembali. Apabila belum di kondisi itu, maka karena itu wajibkan tasyahud awalnya yang diambil, tinggalkan. Ternyata imam ini
meninggalkan tasyahud awal, maka nanti akan sujud sahwi, ya, karena tasyahud awal hukumnya bukan rukun tapi wajib. Jadi kalau ternyata lupa kemudian tertinggal, ditutup nanti dengan sujud sahwi. Ternyata di rakaat ketiga imam ini duduk, berarti imam berlebihkan satu rakaat, ya. Disitulah harusnya makmum sadar, ya, bahwa imam ini akan sholat rakaat 5, sudah kelihatan karena rakaat ketiga itu, ya. Ketika di tasbih dia tidak berdiri, ya, dia tidak berdiri, tapi tetap melanjutkan tasyahud awalnya. Di situ pilihan bagi makmum sebenarnya, ya. Kalau dia melanjutkan sholat yang imam tersebut, maka sholat 5 rakaat asar kira-kira sholatnya sama dah? Ya sudah, ya. Kalau imam makmum memutuskan mengikuti sholat tersebut, maka hukumnya sama, nah, dengan imam. Sholatnya tidak sah karena menambah rakaat di dalam sholat dengan sengaja. Harusnya kalau dia tahu, dan kita sudah belajar di pertemuan yang lalu, ketika imam berbuat kesalahan kemudian jumlah makmumnya 1 dan makmum tersebut mengucapkan tasbih dari makmum pada wajib pada ingatlah ketika imam berbuat salah, ya, kan dia merasanya benar, ya, dia merasanya benar, kemudian ternyata ada tasbih, ya, ada peringatan dari makmum 1 orang, coba subhanallah, sudah bagi imam untuk mengikuti isyarat dari makmum, coba tidak. Lain pertanyaan kedua, mungkin bisa jawab dengannya. Makmumnya 2 orang, ya, makmumnya 2 orang, imam ditanbih subhanallah oleh 2 orang atau wajib bagi untuk mengikuti isyarat dari makmum. Yang kedua, mengapa? Yang pertama tidak. Iya, karena itu tidak bisa dihapus kecuali dengan sesuatu yang imamnya 1, makmumnya 1, ya, sama-sama punya kemungkinan satu, ya. Antum harus rendah hati ketika antum mengerti yang ikut antum makmumnya lebih dari 1, kemudian terjadi peringatan, berarti antum salah, ya, karena di belakang ada lebih dari 1 orang dan anda cuma sendiri. Tentu persaksian 2 orang lebih kuat dibandingkan persaksian satu orang, maka keyakinan yang dimiliki makmum lebih kuat dibandingkan keyakinan yang anda miliki, meskipun anda seorang hafidz Quran 40 juz, ya, atau seorang imam besar, ya, setahun haji bisa 2-3 kali, tetap saja ketika ada tanbih dari makmum yang jumlahnya lebih dari 1 orang, wajib bagi imam mengikuti keyakinan makmum, karena persaksian 2 orang lebih kuat dibandingkan persaksian satu orang. Itu sudah kita ambil lama, zaman antum itikaf, ya, zaman antum itikaf kita ambil masalah tersebut. Maka kejadian tadi makmum mengingatkan kepada imam bahwasanya ini rakaat kamu sudah kelebihan, pasti akan jadi 5 rakaat, ya. Di rakaat ketiganya makmum yang menurut imam rakaat kedua, padahal sudah nambah. Harusnya makmum saat itu apa yang dilakukan kira-kira? Memutuskan jamaah. Mulai sekarang saya nggak mau jamaah di sini lagi. Salat sendiri berarti keluar dari masjid. Ya, baik. Yang dirubah niatnya, ya. Niat jamaahnya dirubah menjadi al-mufariq, ya. Dia memutuskan jamaah, berpisah dari jamaah. Jadi antum ketika berpikir memutuskan berpisah dari jamaah itu enggak harus keluar, ya. Jalan-jalan keluar, milih tempat baru yang lebih nyaman di bawah pohon. Enggak perlu, ya. Antum di tempat antum saja, selesaikan salat antum kemudian keluar,
ya. Kalau dia lakukan itu maka salatnya masih selamat. Tapi kalau dia memilih melanjutkan dengan imam ya karena nggak enak dan lain sebagainya, maka bareng-bareng salatnya harus diulangi. Lah kalau dia sudah tahu padahal kejadian seminggu yang lalu, satu pekan yang lalu, bagaimana? Solusinya bagaimana? Dia waktu itu keputusannya mengikuti imam yang 5 rakaat. Berarti harus diqadha ya, karena dia sudah menambah rukun di dalam salat. Itulah pentingnya belajar. Jadi mungkin antum ada kesalahan di masa yang lampau yang antum kira nggak masalah, ternyata masih punya hutang salat yang harus ditunaikan ya. Baik, kita masuk tentang rukun, wajib dan sunnah di dalam salat. Faslun qala al-muallif rahimahullahu taala arkanuha ay arkanus salah 14. Rukun di dalam salat itu ada 14 ya, yang disingkat oleh Al-Imam Al-Buhuti menjadi 13 ya. Akan tapi itu dan bukan juga wajib ya, tetapi sunnah. Jadi memang banyak ijtihad di masalah salawat kepada Nabi Muhammad SAW di tasyahud yang akhir ya. Dalam mazhab Hanabilah sendiri pendapatnya berbeda-beda ya, ada yang rukun, ada yang wajib, ada yang sunnah ya. Dalam mazhab dalam fatwa Imam Ahmad perkataannya menunjukkan hal tersebut ya. Beberapa perkataan beliau menunjukkan itu rukun, beberapa perkataan beliau menunjukkan itu wajib, beberapa perkataan beliau menunjukkan itu hukumnya sunnah. Jadi nanti kita akan lihat ya. Adapun kitab yang di depan antum Ar-Raudhul Murbi ini adalah syarah Zadul Mustaqni' yang tidak lepas dari kitab aslinya, kitab Zadul Mustaqni'. Kitab Zadul Mustaqni' ini termasuk kitab inti bagi mutaakhirin Hanabilah ya. Bagi mutaakhirin Hanabilah, kitab Zadul Mustaqni' ini termasuk kitab inti yang disandingkan juga dengan kitab Al-Iqna'. Wassalatu ala nabi, ada nanti ya, wassalatu ala nabi termasuk rukun di dalam salat. Jadi kalau antum lupa, salatnya tidak sah. Habis tasyahud wa ala bi asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, kemudian assalamualaikum. Antum salam setelah tasyahud. Kalau mengikuti fatwa di dalam kitab Raudhul Murbi, maka salatnya harus diulangi. Nanti lihat tafsilnya ada ya. Meninggalkan rukun di dalam salat itu ada dua kemungkinan. Yang pertama sengaja, yang kedua tidak sengaja. Sengaja sudah jelas batal ya, kayak kasus tadi, berarti dia sengaja mengikuti imamnya 5 rakaat ya, itu jelas batal. Sekarang kalau lupa ya, kalau lupa itu ada kemungkinan masih bisa diperbaiki salatnya, masih bisa diperbaiki. Ada syaratnya. Yang pertama syaratnya belum ngobrol ya, belum memasukkan kalimat-kalimat atau kata-kata obrolan manusia pada umumnya yang sehari-hari ya, kabarnya bagaimana, anaknya sekarang sudah berapa, rumahnya di mana ya, sudah ketemu dan lain sebagainya. Obrolan seperti ini menyebabkan kalau tadi ada kerusakan nggak bisa diperbaiki lagi. Itu syarat pertama. Tidak ada kalamul bashar, tidak ada obrolan dengan perkataan manusia pada umumnya setelah salam. Yang kedua, jaraknya belum lama ya, masih sangat sebentar. Nah, itu kasusnya ada pada hadis Dzul Yadaini ya, ada seorang sahabat yang memiliki kelainan pada kedua tangannya, memiliki kelainan pada kedua tangannya. Entah jarinya lebih dari 5 atau seperti apa, Anda lupa penjelasan para ulama. Yang jelas ada kelainan pada kedua tangan beliau radhiyallahu anhu. Padahal di jamaah itu ya, di jamaah itu ada sahabat Umar, ada sahabat Abu Bakar, tapi mereka berdua
malu, ya, sedikit malu bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kenapa sholat yang 4 rakaat cuma 2 rakaat kemudian salam? Ya. Jadi waktu itu sholatnya rubaiyah, 4 rakaat dipimpin oleh beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sholat 4 rakaat tapi cuma ditunaikan dalam 2 rakaat. Kemudian setelah salat salam, beliau duduk di pinggiran bersandar pada sebuah kayu, ya. Kemudian tangannya tasbik, ya, tasbik tangannya seperti ini. Ini menunjukkan kemarin kita sudah sampaikan, ya, kalau setelah sholat hukumnya boleh mubah, karena beliau Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hal tersebut, tasbik sambil duduk di pojokan, ya, di pinggir bersandar pada sebuah kayu. Kemudian para sahabat itu beberapa langsung keluar rapat, ya, rapat di pinggir masjid. Kok sholatnya kayaknya kurang gitu, cuma 2 rakaat, bener nggak? Oh ya bener. Semua pada bener sholatnya kurang. Ada yang berani tanya enggak? Ya, apakah ini memang sholatnya dikurangi? Ada yang langsung percaya diri dan berprasangka baik, ya, kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mungkin rakaatnya sudah dikurangi, bukan 4 lagi tapi 2, ya. Karena yang melakukan kesalahan seorang Nabi ini prasangka yang wajar, ya, ini prasangka yang wajar. Jadi ketika ada seorang yang alim, seorang yang saleh melakukan kesalahan, itulah prasangka seorang sahabat, ya, itu prasangka seorang sahabat. Tapi kalau antum punya teman, antum salah dikit, ya, langsung divonis kufur, khawarij, ya, macam-macam, itu menandakan dia bukan sahabat, ya. Kalau standar logikanya seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berprasangka baik dulu. Mungkin rakaatnya memang udah dikurangi, jadi nggak usah tanya, nurut aja, ya, nurut aja. Tapi ada satu sahabat yang penasaran betul, ya, apa benar dikurangi? Saya mau coba tanya. Itu luar biasa, masya Allah, ya, radhiyallahu anhu. Meskipun dengan keterbatasan fisiknya, tapi beliau memiliki rasa ingin tahu yang besar. Dari situ pelajaran juga tentang tabayyun, ya. Tabayyun itu akhlak salaful ummah adalah melakukan tabayyun. Tabayyun itu bukan untuk memvonis, bukan. Tabayyun itu melakukan istifsar, ya, menggali. Tabayyun itu menggali kenapa Anda melakukan itu, ya. Bukan langsung divonis bahwasannya kamu melakukan kekufuran, tahu enggak, kamu salah, tahu enggak. Itu bukan tabayyun, namanya mau marah-marah itu, ya. Beda, antum datang mau marah-marah sama tabayyun itu beda. Tabayyun itu istifsar, mengapa Anda melakukan itu, ya. Mungkin Anda punya hujah, mungkin kami yang salah paham, ya. Itu orang yang memiliki akhlak ulama salaf. Tapi kalau baru dengar sedikit kesalahan langsung divonis, itu ustadznya kufur, itu ustadznya jahil, itu ustadznya khawarij, itu ustadznya tidak taat waliul amri, anti dengan kepemimpinan, tidak mengakui, tidak baiat, ya, semacam-macam, ya. Harusnya istifsar dulu. Kalau memang dia seorang pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah, pengikutnya para sahabat, ya, walladzina tabauhum bi ihsan, ya, mereka yang mengikuti para sahabat dengan baik, termasuk akhlaknya ditiru. Kalau memang ada yang mengganjal, datang, atau nggak harus datang sih, mungkin di forum umum nggak ada masalah. Seperti ini, Dzul Yadain ini kan di forum umum, banyak para sahabat, ya, di dalam masjid banyak para sahabat ini bisik-bisik tentang salat 4 rakaat jadi 2 rakaat, ya. Tapi beliau memutuskan, coba tak tanya, ya, coba tak tanya, ya Rasulullah, qusiratus salah am nasita? Wahai Rasulullah, salatnya rakaatnya sudah berkurang atau engkau lupa? Ini pertanyaan yang luar biasa, butuh keberanian, ya, tanya kepada Nabi. Atau mungkin engkau yang lupa? Wah, luar biasa. Sahabat Abu Bakar dan Umar dikisahkan ada di situ pun tidak berani untuk bertanya seperti itu, ya. Dijawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Wallahi lam ansa walam tuqsar. Saya tidak lupa sedikit pun, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan rakaatnya pun tidak dikurangi. Kemudian diam, Dzul Yadain ini diam, para sahabat diam, antum semua diam, ya, diam. Nabi juga diam.
kama yaqulu dzul yadain. Kemudian beliau sadar mungkin salah. Ya. Ini akhlak seorang Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang manusia biasa, dan Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan bahwasannya beliau Abdullah wa Rasulullah, seorang hamba biasa, hanya saja mendapatkan risalah, mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah diam sejenak, beliau berpikir, ini kenapa diam semua? Dzul Yadain diam, sahabat yang lain diam, Abu Bakar diam, Umar diam. Kemudian beliau tanya kepada sahabat yang banyak, ya, agama yaqulu Dzul Yadaini, apakah sholatku tadi persis seperti yang disampaikan Dzul Yadain? Semua sepakat, na'am ya Rasulullah, betul. Ini sampaikan Dzul Yadain itu betul, bahwasanya sholatnya kurang. Ya. Dan ini juga sebuah pelajaran, ya, kata para ulama. Hadis ini menunjukkan bahwasannya ketika ada dua keyakinan yang berselisih, seperti tadi imam punya keyakinan, ya enggak, makmum punya keyakinan, maka tidak wajib bagi imam untuk mengikuti tanbih dari makmum. Ini prakteknya. Nabi tidak langsung mengiyakan Dzul Yadain, ya enggak, tapi tanya dulu kepada sahabat yang lain, benar enggak perkataan dia? Menunjukkan tadi, ya, kalau memiliki keraguan, untuk menguatkannya harus dengan keyakinan yang lebih kuat, ya, satu atau lebih dari satu orang. Semua sahabat kompak menjawab betul yang disampaikan Dzul Yadain ini, bahwasanya rakaatnya kurang. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam langsung kembali ke posisi salat dan menuntaskan salatnya, diikuti para sahabat. Jadi nambah 2 rakaat. Jangankan satu sujud, 1 rakaat loh ditinggal. Itu meninggalkan rukun, bukan meninggalkan arkan, bukan hanya rukun, ya, meninggalkan banyak sekali. Ada Al-Fatihah, ada qiyam, ada ruku, ada sujud, ada julus baina sajdata, ini duduk di antara dua sujud, ada tasyahud akhir, ada salat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan lain sebagainya, ya. Beliau meninggalkan rukun banyak sekali, tapi salatnya tidak diulangi, tapi disempurnakan. Nah, itu dia kuncinya. Jadi meninggalkan rukun itu ada 2 kemungkinan, sengaja dan tidak sengaja. Kalau sengaja sudah pasti batal, ya. Kalau tidak sengaja atau lupa atau jahil, ya, itu masih ada kemungkinan sholatnya disempurnakan, tidak perlu ngulangi dari awal. Ya, ada juga orang yang berpendapat terus diulangi boleh, sing yakin, ya. Manusia kan tidak seperti Anda semua, ya, yang ditawari 2 rakaat milih 4, ya, ditawari menyempurnakan milih ngulangi, kan tidak seperti Anda semua. Ada juga yang waktunya mepet, ya. Ada juga yang untuk sholat mungkin tubuhnya terasa sakit karena sudah usia lanjut, banyak penyakit di dalam dirinya, dan sama-sama sulit melakukan sholat, itu hal yang berat secara fisik, ya. Maka masih dimungkinkan untuk orang yang meninggalkan rukun di dalam sholat secara tidak sengaja karena lupa, maka dimungkinkan untuk menyempurnakan sholatnya, ya, dengan syarat tadi tidak ada obrolan di luar sholat, ya. Tapi kalau obrolannya kayak tadi, kayak Nabi Muhammad SAW dengan Dzul Yadain ini dan para sahabat, ini obrolan yang berkaitan dengan sholat, jadi tidak masalah, kata para ulama. Dan waktunya belum panjang, dari salam sampai beliau duduk, kemudian nunggu sahabat tanya, ngobrol sedikit, kemudian menunaikan salat. Jadi kira-kira berapa lama, ya, berapa lama bisa menyempurnakan salat. Misalnya dia setelah salat biasa murojaah, ya. Salam, duduk, mojok, kemudian murojaah hafalan Quran, ya, Al-Baqarah dia selesaikan, Ali Imran, ya, An-Nisa, Al-Maidah. Itu kira-kira berapa jam itu kira-kira? Murojaah kira-kira 3-4 jam. Kemudian baru ingat, oh iya, mau aku sholatnya kurang 2 rakaat. Ini termasuk tidak boleh karena sudah terlalu jauh. Tapi kalau jaraknya masih dekat, maka dibolehkan untuk menyempurnakan salat yang rukunnya. Nanti insya Allah kita ada babnya tersendiri mengenai rukun yang tertinggal, ya. Rukun yang tertambahkan di dalam salat hukumnya seperti apa, rukun yang tertinggal di dalam salat pun hukumnya seperti apa. Baik, secara umum tadi rukun salat menurut kitab Ar-Raudhul Murbi
Ya, ada berapa? 14. Tapi sesungguhnya pensyarah atau Imam Al-Bukhari tidak setuju 14. Ya, beliau lebih sepakat ada di 13. Ya, beliau lebih sepakat ada di 13. Karena beliau mengatakan wasujud ijma'an al-a'dha'i sabah wal-i'tidali anhu wal-i'tidalu anhu. Penulis Zadul Mustaqli mengatakan bangkit dari ruku, ya, bangkit dari ruku itu rukun. Duduk di antara dua sujud juga rukun. Menurut antum bedanya di mana? Bangkit dari sujud, bangkit dari ruku. Bangkit dari sujud itu rukun. Duduk di antara dua sujud itu rukun yang berbeda. Dari antum pada apa sejen? Antum sujud, ya. Bangkit dari sujud itu rukun. Duduk di antara dua sujud juga rukun yang berbeda. Jadi antum pada apa sejen gitu? Rukun dua itu sama atau beda? Hah? Sama berarti antum ikut Al-Imam Al-Bukhari. Ya, beliau menganggap sama saja. Ya, karena tidak mungkin mengiyakan rukun duduk di antara dua sujud kecuali harus bangkit dulu dari sujud, ya kan? Jadi buat apa disebut dua kali? Itu sudah lazim. Pasti kalau anda mengakui rukun duduk di antara dua sujud, sudah pasti kudu bangkit di situ. Agar orang bangkit di sujud, caranya duduk di antara dua sujud bagaimana? Ya, jadi nggak perlu diecer jadi dua, nggak perlu 14, 13. Ya, di kitab Asyarhul Kabir 12. Karena saya sampaikan tadi salat kepada Nabi Muhammad salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tasyahud akhir itu khilafiyah. Ya, penulis kitab Asyarhul Kabir lebih setuju hukumnya wajib. Ketahui karena asar-asar kebanyakan mengenai tasyahud itu tidak menyebutkan tentang salawat. Ya, beberapa kebanyakan riwayat sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang meriwayatkan salatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan pasti di akhir itu tasyahud, tidak pernah menyampaikan ada salawat di situ. Ya, tapi beberapa perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan beliau melakukan salawat kepada Nabi, bahkan mengajarkan kepada sahabatnya salawat kepada Nabi di akhir salatnya. Ya, jadi tasyahud dan salawat itu dua hal yang berbeda. Buktinya tasyahud awal itu tidak menggunakan salawat. Jadi tasyahud dan salawat itu tidak mesti bareng, ya, tidak mesti bareng. Nanti insyaallah kita akan lebih perdalam lagi. Baik, secara umum kita mengikuti penulis sampaikan 14, ya. 14 wa huwa janibu sya'al aqwa wa huwa makana fiha. Rukun itu kalau dimaknai secara bahasa itu pondasi, ya. Pondasi suatu bangunan yang paling kuat. Wa huwa makana fiha, dan rukun itu termasuk di dalam rangkaian ibadah salat. Berbeda dengan apa yang mirip dengan rukun tidak boleh ditinggalkan sengaja atau tidak sengaja. Yang mirip dengan rukun apa? Syarat, ya. Syarat itu bukan bagian dari rangkaian salat, tapi itu adalah sesuatu yang harus Anda penuhi sejak awal salat sampai selesai salat. Ya, tidak terpenuhi sedikit saja bisa menyebabkan salat Anda tidak sah. Itu yang namanya syarat. Sedangkan rukun itu berpindah-pindah, gonta-ganti. Kalau syarat itu full dari awal sampai akhir. Contohnya syarat apa? Niat bagus. Oleh karena itu orang tertidur dalam salatnya tidak, karena niatnya terputus. Itu, ya, niatnya terputus. Ya. Taharah, ya. Taharah itu suci dari hadatsain, ya, hadas besar dan hadas kecil. Ya. Oleh karena itu antum tahu bahwasanya orang yang sedang salat kemudian buang angin di tengah salat, salatnya sah atau tidak? Tidak. Mengapa? Karena sucinya harus dari awal sampai akhir. Itu syarat kayak gitu. Ya. Syarat itu harus ada sejak awal ibadah sampai akhir ibadah. Kemarin antum belajar syarat menghadap kiblat, ya kan? Kemudian sebelah masjid ada bunyi keludak, ya enggak? Antum madep ke jendela. Kenapa sih? Ya. Dalam satu kondisi ada yang menyebabkan sholatnya menjadi tidak sah ketika dia bergeser seluruh tubuh
tubuhnya menghadap ke jendela, melongok bukan hanya kepalanya tapi seluruhnya, menyebabkan sholatnya tidak sah. Kenapa gara-garanya? Syaratnya tidak. Karena hilang syarat menghadap meskipun cuma 2-3 detik. Kalau sudah menghadap ke arah selain kiblat, ya ada meskipun cuma 1-2 detik menghadap ke arah selain kiblat seluruh tubuhnya, maka sholatnya batal. Ya, seperti itu syarat harus ada dari awal ibadah sampai akhir ibadah. Kalau rukun beda, rukun itu bagian dari rangkaian ibadah salat. Namanya rangkaian pasti berpindah. Rukun, takbiratul ihram, ya. Masa takbiratul ihram terus dari awal sampai akhir? Kan tidak tuh, ganti. Ya, kemudian rukun berikutnya apa setelah takbiratul ihram apa? Membaca surat Al-Fatihah. Nanti ganti lagi. Itu rukun kayak gitu. Bisa bedakan ya antara syarat dan rukun ya. Nanti jangan sampai antum tidak bisa membedakan antara syarat dan rukun. Wala yasqutu amdan wala sahwa. Ya, rukun itu tidak boleh ditinggalkan sengaja atau tidak sengaja. Buktinya kalau tidak sengaja, Nabi tadi SAW sengaja pada langsung beliau perbaiki dah, menunjukkan tidak boleh ditinggalkan meskipun tidak sengaja, langsung ditutup, langsung diperbaiki. Ya. Dan salatnya yang seorang laki-laki yang buruk salatnya, ya, al-musii'u fi salatihi, ya, seorang sahabat yang salatnya buruk, itu disuruh mengulang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena kehilangan banyak sekali rukun di dalam salat. Karena jahil, tidak ada uzur. Anda jahil, Anda baru tahu. Oh, saya baru tahu, ulangi. Kejadiannya kapan? 1 tahun yang lalu, ulangi. Berapa kali salat kayak gitu? Ya sepanjang tahun, ya ulangi setahun berarti. Salat Anda setahun diulangi karena penuh dengan pelanggaran syariat. Tidak ada uzur untuk urusan rukun syarat, itu nggak ada uzur, nggak bisa ditambal. Ya, rukun dan syarat itu nggak bisa ditambal. Kalau Anda tidak berhasil mendatangkan rukun tersebut, maka harus didatangkan. Ya. Kalau waktunya dekat, alhamdulillah nggak perlu diulangi. Kalau waktunya sudah terlampau jauh, sekitar 1-2 hari atau lebih, ya sudah, berarti harus diulangi dari awal. Baik, antum mungkin nanti sering baca kitab para ulama ya, insyaallah taala antum akan mendengar istilah wajib ya. Misalnya khilaf ya, tentang membaca surat Al-Fatihah di dalam salat. Membaca surat Al-Fatihah di dalam salat itu hukumnya wajib atau tidak? Wajib atau tidak? Wajib menurut jumhur ulama. Jumhur fuqaha, jamahir lintas mazhab ya. Jumhur ulama, jumhur fuqaha mengatakan wajib. Tapi wajib di situ maknanya apa? Maknanya rukun ya. Jadi kalau antum nanti ketemu muamalah dengan kitab para ulama, para fuqaha khususnya, ketemu istilah wajib dalam bab salat, itu punya 2 kemungkinan. Ya, wajib yang sifatnya rukun dan wajib yang memang sifatnya wajib biasa. Baik, menyelesaikan pertanyaan tadi ya. Khilaf tentang surat Al-Fatihah wajib dibaca dalam salat atau tidak. Siapa yang mengatakan surat Al-Fatihah itu tidak wajib dibaca di dalam salat? Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah. Dalilnya apa? Imam Abu Hanifah tuh kalau ngomong ngarang apa ada dalilnya. Jangan sampai ini orang merendahkan beliau tuh banyak ya dengan mengatakan wah, mazhab Hanafi itu ahlul hawa, ahlul ra'yi, tidak ada dalilnya. Bukan gak ada dalilnya, ada yang tidak tahu dalil mereka ya. Dalilnya apa? Saya sudah sering ulangi loh dalilnya. Faqra'u surat Al-Muzammil ya. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Ini sedang cerita tentang salat. Ayat terakhir surat Al-Muzammil itu sedang cerita tentang salat. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthayil laili wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun minal ladzina ma'aka wallahu yuqaddiru al-laila wan nahar 'alima an lan tusuhu fataba 'alaikum faqra'u ma tayassara minal Quran. Ini sedang cerita tentang salat. Tidak bilang faqra'u al-Fatihah, tidak bilang ya, bacalah yang mudah dari Al-Quran. Imam Abu Hanifah berpegang dengan ayat Quran. Bagaimana cara Anda membatalkannya? Susah. Oleh karena itu terima aja khilafiyah masalahnya ya,
terima masalahnya khilafiyah, alhamdulillah antum bukan Hanafi, ya antum Syafi'i, Hambali. Indonesia ini sebenarnya fikihnya 3, ya. Berkembang di Indonesia itu 3 fikih, ya. Fikih Syafi'i, fikih Hambali, dan fikih Maliki. Itu banyak, ya. Cirinya gampang. Antum melihat kiai-kiai zaman dulu, namanya, kalau kiai namanya sering nisbat kepada para ulama, ya. Sering nisbat kepada para ulama. Itu berkisar di ulama-ulama 3 mazhab itu. Yang jarang mazhab Hanafi. Itu jarang ada ulamanya dijadikan nama kiai, itu jarang. Kalau 3 yang lain banyak, menunjukkan persebarannya cukup tinggi di Indonesia. Jadi mendatangkan mazhab Hambali ke Indonesia bukan hal baru, ya. Fikihnya Imam Ahmad di Indonesia ini bukan hal baru. Jangan dikatakan menyelisihi fikih ahlu balad, enggak. Muhammadiyah itu kebanyakan tarjihatnya menggunakan fikih Imam Ahmad sejak zaman dahulu, ya. Kemudian juga Persis, ya, itu juga banyak tarjihnya menggunakan fikih Imam Ahmad. Tuh sudah dikenal Indonesia usianya cukup lama, tapi dipolitisi, ya, oleh beberapa aliran yang fanatik dengan fikih Syafi'i, mengatakan Indonesia itu Syafi'iyah, ya, hanya karena mayoritas. Menurut saya, buat apa khilafiyah seperti itu digesekkan ke masalah politik? Itu tidak ada gunanya, karena Imam Syafi'i sendiri pun membutuhkan Imam Ahmad, iya dah. Beliau mengatakan, kalau datang hadis dari Baghdad yang kamu bawa, kemudian menyelisih pendapat saya akan ikut pendapat kamu, wahai Ahmad. Syafi'i saja butuh Ahmad, dan Imam Ahmad pun butuh Syafi'i, ya. Saya belum pernah mengenal fikih sampai saya ketemu laki-laki yang namanya Muhammad ibn Idris Syafi'i. Saya tidak paham fikih, kata Imam Ahmad, sampai saya ketemu laki-laki yang namanya Muhammad ibn Idris Syafi'i rahimahullah ta'ala. Beliau berdua saling membutuhkan. Jadi kita kemudian, fanatisme itu bukan kesalahan mereka, fanatisme itu kesalahan pengikutnya, ya. Kalau antum tahu, dulu di Saudi diisukan Masjidil Haram itu sholatnya 4 mazhab, ya. Nanti kita akan kembali lagi kalau belajar mazhab seperti di Mekah di zaman dahulu, ya. Ada sholatnya Hanafi, ada sholatnya Maliki, ada sholatnya Syafi'i, ada sholatnya Hambali. Terpecah-pecah kaum muslimin, ya. Kata mereka begitu. Padahal pada prakteknya, ya, itu adalah kemurahan hati dari raja saat itu, mengizinkan, bukan memerintahkan kalian harus sholat sesuai mazhab kalian, tidak, tapi mengizinkan, boleh kalau kamu mau sholat dengan imam kamu sendiri silahkan. Karena ternyata di dalam fikih banyak hal-hal yang misalnya kayak tadi, ya, sholawat kepada Nabi Muhammad SAW itu rukun. Mungkin menurut mazhab yang lain sunnah, ya dah. Lah kalau imamnya yang anggap sunnah, makmumnya yang anggap rukun, gimana? Ya dah. Oleh karena itu negara saya itu memberikan fasilitas, silahkan. Daripada kalian nanti sholatnya ragu, monggo gunakan imam kalian sesuai dengan keyakinan fikihnya masing-masing. Justru di zaman tersebut tasamuhnya sangat tinggi, tapi digoreng, ya. Isu itu digoreng, katanya perpecahan dan lain sebagainya. Tidak ada perpecahan, ya. Mereka hidup dengan damai, bahkan terjadi pernikahan lintas mazhab, ya, nggak ada masalah. Adapun sekarang, kenapa dijadikan satu mazhab? Karena orang sekarang suka dengan perpecahan. Beda di zaman tersebut. Di zaman tersebut perbedaan mazhab tidak menyebabkan perpecahan. Justru mereka saling mengambil faedah. Gimana caranya orang Indonesia, ya, Al-Khatib, ya, Al-Minangkabawi bisa jadi khatib di Masjidil Haram, kira-kira kalau bukan karena toleransi yang sangat tinggi, menurut antum gimana caranya? Ya enggak? Seorang ulama dari Indonesia jadi khatib di Masjidil Haram, kalau bukan di zaman tersebut toleransi yang sangat tinggi, menurut antum? Ya enggak? Mereka tidak menyebabkan perpecahan, padahal Indonesia Syafi'i, di sana berkembang Hambali, tapi tidak menyebabkan kemudian kalau kita Hambali semua, Syafi'i enggak boleh. Nah, justru di zaman tersebut saling mengambil faedah. Nah, dulu yang terkenal ulama kita Syekh Yasin Al-Fadani, ya, beliau dari Padang, julukannya apa? Musnidud Dunya. Sanad riwayat ilmunya di Mekah itu paling banyak orang Indonesia. Syafi'i, ya, mereka Hambali, nggak ada masalah.
Tapi isu itu digoreng oleh kita yang suka perpecahan. Jangan nanti berpecah belah dan lain sebagainya. Gak ada, itu gak terjadi. Pernah terjadi sekali, ya, fanatik mazhab kemudian sampai bentrok, ya, sampai bentrok kemudian terjadi peperangan. Kalau mau bilang begitu, saya mau tanya, sahabat itu perang atau tidak? Sesama sahabat saya mau tanya. Apakah Anda katakan nabinya yang salah? Ya enggak, itu kan kesalahan kita sebagai manusia biasa penuh dengan kejahilan, ya enggak? Terus kalau di Indonesia ada orang Islam nyolong sendal, apa yang salah Islamnya apa orangnya kira-kira? Ya sudah. Belajar mazhab itu antum lihat sendiri ilmunya sangat banyak. Hanya karena ada kejadian tahun sekian Syafi'i perang melawan Hambali, ya itu karena hawa nafsu mereka sehingga terjadi apa? Padahal antum lihat sendiri ketika kita belajar, apakah ada fanatik yang sampai berlebihan mengkafirkan mazhab yang kan gak ada. Iya kan? Justru antum mengerti dalilnya Syafi'i, antum tahu cara berpikirnya mazhab lain, antum bisa memberikan toleransi. Yang dituduh fanatik justru sangat tasamuh, sangat terbuka pikirannya. Yang mengaku dirinya tidak fanatik justru sangat kaku dan menganggap selain kelompoknya itu salah. Itu yang dikenal di zaman sekarang namanya la madhabiyah, ya, kelompok yang tidak mau bermadhab. Kenyataannya mereka jauh lebih kaku, ya, jauh lebih terbatas dan jauh lebih tertutup dibandingkan yang belajar tentang madhab. Baik. Wa arkan illa anna qira'at al-Fatihah tajibu 'ala al-imam wal munfarid wal qiyam yasqutu fi nafilah. Rukun-rukun ini ada pengecualian, tetap seperti kita ambil di pertemuan sebelumnya. Yang namanya dalam hukum Islam itu tidak ada umum yang mutlak 100%. Ya, pasti ada pengecualian. Ya. Contohnya adalah rukun membaca surat Al-Fatihah. Dia rukun bagi imam, dia rukun bagi munfarid, tapi bagi makmum sunnah menurut Hanabilah, ya dah, menurut Imam Ahmad, ya. Akan tapi kalau antum tanya ke Imam Syafi'i, maka membaca Al-Fatihah tetap wajib, ya, meskipun Anda seorang makmum. Dan nanti antum akan temukan banyak ulama Hanabilah yang menjelaskan cara berpikirnya Imam Syafi'i. Betapa kuatnya pendapat Imam Syafi'i. Mengapa mengatakan Al-Fatihah itu wajib dibaca makmum, meskipun ada imam tetap wajib baca. Kenapa? Ya sekalian aja lah, ya, tak carikan sebentar. Mana tadi hilang? Nanti kalau ketemu ya, tapi masih ada insyaallah. Beliau berkata, Al-Imam Ibnu Qundus itu di abad ke-8 Hijriah, ya, di abad ke-8 Hijriah, yaitu abad para ulama, ya, Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qundus, Ibnu Muflih, itu abadnya para ulama, ya. Beliau berkata, kalau makmum tidak diwajibkan baca Al-Fatihah. Sekarang alasan Anda adalah hadis man kana lahu imam fa qira'atuhu qira'atun lil makmum. Anda berdasarkan hadis bahwasanya barang siapa yang memiliki imam, maka bacaan Al-Fatihah imam itu bacaan bagi makmum. Sekarang saya mau tanya, kalau imamnya ternyata seorang yang lupa kalau dia berhadas pas sholat. Kan kejadian sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berhadas ketika menjadi imam di dalam sholat kaum muslimin. Beliau berhadas, ya, lupa bahwasanya mimpi ihtilam, lupa mimpi basah. Kemudian setelah sampai pulang ke rumahnya baru melihat ternyata ada bekas mimpinya. Ya, ini berarti sebelum sholat kejadiannya. Berarti beliau sholat dalam keadaan muhdits, ya, sholat dalam keadaan muhdits. Saya mau tanya, ya, ini kata Imam Ibnu Qundus, sholat orang yang muhdits itu sah enggak? Tidak, iya kan? Berarti bacaan Qur'annya semuanya sah atau tidak? Tidak. Padahal makmum kan nitip Al-Fatihah di imam, iya kan?
Kalau antum pegangannya itu tadi, makmum kan nitip Al-Fatihah di imam kan? Iya. Lah imamnya saja baca buat dirinya sendiri tidak. Bagaimana kalau itu untuk makmum hukumnya lebih lah sah lah buat dirinya sendiri aja tidak sah kok. Lah Anda kan makmumnya tidak baca Al-Fatihah ketika imam baca Al-Fatihah salat subuh misalnya. Ya, ini kejadiannya sahabat Umar itu salat subuh. Ya. Radhiyallahu anhu. Salat subuh antum Al-Fatihah kan cuma dengerin aja kan imam yang baca ya. Kemudian antum tidak baca Al-Fatihah sama sekali. Padahal Al-Fatihah itu rukun, tapi karena ada imam sudah hadisnya kan yang punya imam maka Al-Fatihah imam itu Al-Fatihah bagi makmum. Pertanyaannya lah kalau Al-Fatihah imamnya tidak sah. Karena imamnya pas sholat seorang muhdis, belum mandi junub. Ya. Lah antum baca apa kok bisa dihukumi sholat antum sah? Itu logikanya Imam Syafi'i. Jadi bagaimana Anda menghukumi sholat Anda sah? Anda tidak baca Al-Fatihah sama sekali. Anda nitip kepada imam, lah imamnya saja muhdis. Sholatnya tidak sah, Al-Fatihahnya tidak sah. Lah antum kok sholatnya bisa sah dari mana caranya? Lah itu oleh karena itu Imam Syafi'i mengatakan tetap wajib bagi makmum. Ya. Apalagi hadis penguatnya sangat banyak. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, tidak ada salat bagi yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Tapi tetap kita mengikuti fatwa Imam Ahmad. Dalilnya sangat banyak nanti insyaallah kita. Ini cuma saya mau nyampaikan. Yang jelaskan itu seorang ulama Hambali coba. Apa enggak indah? Seorang ulama Hambali menjelaskan cara berpikirnya Syafi'i kepada Anda supaya Anda tahu kuatnya pendapat Syafi'i. Fanatik apa enggak kepada Imam Ahmad? Sama sekali tidak. Justru mencerdaskan, ya, memberitahu Anda kenapa Syafi'i pendapatnya begitu. Itu bukan karena kebodohan, kecerdasan. Beliau berpikir sangat jauh, ya, bahwasanya kalau imam, agar imamnya benar, ya, seluruh syarat salatnya terpenuhi, ya iya, bacaan imam bacaan bagi kita, sepakat di situ. Kan masalahnya kalau imamnya tidak memenuhi syarat. Nah, itu gimana caranya kita mengesahkan bacaan kita? Wong kita sholat subuh cuma meneng tok amin, ya, baru gue baca mani Allah. Kita cuma diam tidak baca apapun. Bagaimana bisa Anda hukumi sah? Wong Anda baca Al-Fatihah saja enggak. Nitip makmumnya, nitip imamnya juga enggak sah bacaannya. Luar biasa Imam Syafi'i. Jadi yang diprediksi Imam Syafi'i bukan yang masalah imamnya baca kenapa makmum, bukan itu. Imamnya baca tapi tidak sah, itu dia yang jadi masalah. Ya, makanya Imam Syafi'i mengatakan wajib bagi makmum. Dan Imam Ahmad memberikan jalan tengah, disunahkan. Ya, tustahabbu. Nanti ada babnya tentang bab salat berjamaah. Ya, tustahabbu lil ma'mum qira'atu suratil Fatihah fi sakatatil imam. Disunahkan, ini beliau karena menghormati kuatnya fikihnya Imam Syafi'i. Ya, beliau tetap condong ke sana, tapi dalil-dalil tidak menunjukkan ke sana, ya, sehingga beliau mengatakan Al-Fatihah bagi makmum tetap tidak wajib. Cuma paling banter hukumnya sunnah. Di tempat berhentinya imam, di tempat imam tidak sedang membaca, menghindari larangan. Larangan ketika imam baca, makmum kan tidak boleh baca, ya kan? Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Ya, kalau Quran dibaca kepada kalian, maka diamlah, dengar dan diamlah. Kata Imam Ahmad, para sahabat sepakat ayat ini tentang sholat, ya, bukan tentang Quran yang dibaca di umum-umum, ya, bukan Quran. Nanti ada teman antum baca Quran mandek. Soalnya perintahnya saya suruh mendengarkan dan diam. Ya lah kamu macam dunia si jidok yang baca Quran, ya. Jadi di sini ayat tersebut ajma'u ala annaha nazalat fi shalah. Ayat ini kata Imam Ahmad ijma' hukumnya turunnya dalam perkara salat. Ya. Berarti ada larangan kata Imam Ahmad. Ada larangan imam baca ente baca itu larang. Tapi kalau melihat kemampuan fikih Syafi'i menunjukkan bahwasanya ente tetap kudu baca. Ya kan, Imam Ahmad memberikan solusi. Disunahkan membaca surat Al-Fatihah, dianjurkan tidak disunahkan? Dianjurkan. Kalau disunahkan itu lebih berat lagi. Ya, jadi dalam mazhab Hanabilah itu ada perbedaan istilah disunahkan dan dianjurkan itu beda. Ya.
Kalau dianjurkan itu pakainya kaidah, ya pakainya umum. Tapi kalau disunahkan itu dalilnya khusus, ya, ada dalil khusus menyebutkan itu. Tapi kalau dianjurkan itu pakainya kaidah-kaidah umum. Dalam masalah membaca surat Al-Fatihah itu mustahab, ya, dianjurkan membaca surat Al-Fatihah fi sakatatil imam, ketika imam sedang tidak membaca. Berarti pas kapan? Ada 3 tempat pas kapan? Ada 3 tempat imam tidak membaca apapun. Nah, yang pertama pas ya sebelum baca Al-Fatihah kan diam imam, ya kan, itu satu. Jaga-jaga ke imam menyong apa namanya hambali, ya misalnya dia seorang Syafi'i, maka jaga-jaga antum bacanya berarti di awal, ya. Yang kedua kapan? Setelah amin, ya, sebelum membaca surat pendek. Maka dianjurkan pula untuk diam selama jeda untuk cukup membaca surat Al-Fatihah. Akan tapi ini khilafiyah, ya, ini khilafiyah. Paling banter dianjurkan saja. Jadi meskipun jedanya pendek pun tidak mengapa. Waladhdallin amin. Kemudian beberapa detik langsung membaca surat berikutnya pun tidak mengapa. Ya, tidak makruh sama sekali. Yang ketiga, tempatnya kapan? Iya, setelah selesai membaca surat sebelum rukuk. Lah kalau diamnya pendek-pendek nggak cukup gimana? Hah? Betul. Dan wala yadhurru tafriquha. Antum bagi surat Al-Fatihah menjadi beberapa ayat untuk diisi di 3 tempat tersebut itu tidak mengapa. Repot, kalau antum repotnya nggak usah apa. Ya, ini cerita beliau Imam Ahmad mencoba menghargai fikihnya Imam Syafi'i yang sangat kuat, dalilnya dari Quran, dalilnya dari Sunnah, ya. Maka harus dikompromikan antara dalil yang satu dengan dalil yang lain. Lah misalnya kita bertemu dengan Syafi'i, cara menasihatinya bagaimana itu? Ya. Seorang Syafi'i meyakini makmum itu wajib membaca surat Al-Fatihah. Tapi kita katakan, boleh saja Anda katakan wajib, tapi tidak mungkin pas imam lagi baca, itu tidak mungkin. Ya, karena apa? Karena larangannya jelas menurut ayat Al-Qur'an, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Tidak mungkin meskipun Anda Syafi'i, siapapun Anda, tidak mungkin imam baca Anda baca, itu perkara yang jelas terlarang sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang Syafi'i memungkinkan membaca Al-Fatihah yang dihukumi wajib oleh dirinya itu cuma di 3 tempat. Ya. Sebelum imam membaca Al-Fatihah, setelah membaca amin, dan sebelum rukuk. Nah. Kemudian rukun berdiri, ya, berdiri di dalam sholat ini rukun. Ya, nanti kita berarti bicara tentang apa hukumnya makmum kepada imam yang tidak mampu sholat berdiri. Ya, tak ulangi lagi, berdiri itu rukun. Apa hukumnya makmum, ya, kepada sholat mengikuti imam yang tidak mampu berdiri? Berarti meninggalkan rukun dengan sengaja nggak makmumnya? Ya, kan kalau imam nggak berdiri, makmum harusnya nggak berdiri. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pernah mengimami para sahabat radhiyallahu anhum tidak berdiri dan menyuruh para sahabat untuk duduk. Kalau makmum sengaja, ya, mengikuti imam yang meninggalkan rukun dengan sengaja, kan berarti rukun itu. Ya kan, berdiri kan rukun, tadi saya sampaikan. Berdiri itu rukun dalam sholat. Kalau ditinggalkan dengan sengaja, maka sholatnya tidak sah. Ya. Oleh karena itu para ulama banyak berbicara masalah ini. Hati-hati. Ya. Di zaman Nabi boleh. Di zaman Nabi kan boleh. Nabi memimpin sholat kadangkala dengan duduk, tidak dengan berdiri. Kata para ulama, Nabi SAW itu duduknya karena sakit, bukan karena tidak mampu berdiri. Beda, ya. Kalau sakit berarti ada kemungkinan
ada kemungkinan sembuh. Ya. Kalau imamnya imam rawatib, kemudian sholat duduknya karena sakit yang dimungkinkan sembuh, maka tidak ada masalah antum makmum di belakang. Tapi kalau imamnya imam rawatib, kemudian sholatnya duduk dan tidak ada harapan untuk berdiri secara akal manusia ya maksudnya ya, maka tidak boleh makmum di belakangnya, karena dia dengan sengaja ya menyebabkan sholat tersebut kehilangan rukun di dalam sholatnya, yaitu rukun berdiri. Harusnya kalau imam tahu bahwa saya sudah nggak mampu berdiri, saatnya menunjuk orang lain yang mampu untuk berdiri. Karena jangan lupa berdiri itu qiyam, berdiri itu rukun, qiyam itu rukun, tidak boleh. Di Tegal kan ada ya yang sholatnya duduk terus ya imamnya ya, masjidnya gede banget ya, antum tahu semua lah. Kalau memang beliau sakit ya, dan memang sakitnya karena ada suatu, kemudian ada kemungkinan sembuh, mungkin sedang dalam tahap pengobatan, 1 hari, 2 hari, 1 pekan, 2 pekan, 1 bulan, 2 bulan sembuh, gak ada masalah ya, lanjutkan karena dia imam rawatib. Tapi kalau tahu sudah tidak mampu, nggak boleh ya. Kalau sudah tidak mampu, dia harus menyerahkan kepada orang yang mampu, karena qiyam itu rukun ya. Qiyam itu rukun. Ada pengecualian di mana qiyam tidak menjadi rukun. Kapan? Ketika salatnya salat sunnah. Sama kita sampaikan bahwasannya tidak ada yang umum 100% dalam hukum Islam, nggak ada. Seperti hukum menikah misalnya. Hukum menikah hukumnya apa? Hukum menikah hukumnya apa? Hah? Faman raghiba an sunnati, ya kan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, falaisa minni. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka bukan bagian dari golonganku. Berarti hukum menikahku apa? Anggar sunnah yang oleh ditinggal, jelas-jelas Nabi bilang bukan bagian dari golonganku, berarti sesat oleh apa? Berarti apa hukum menikah? Wajib. Kata para ulama, ya, apakah para ulama bukan ahlus sunnah wal jamaah? Tidak juga. Karena kalau dilihat dari hukum syariat yang lain, pasti karakternya sama. Selalu tidak mungkin umum 100%, pasti ada kemungkinan tidak. Buktinya apa? Nabi SAW menyuruh para syabab ya ma'syarus syabab ya, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj ya, wahai para pemuda, barang siapa yang mampu di antara kalian ya, al-ba'ah, ba'ah ya ini mampu secara biologis, mampu secara ekonomi, untuk gambaran menafkahinya seperti apa. Maka falyatazawwaj ini fiilnya fiil apa? Fiil amr ya, fiil amr, maka menikahlah. Tapi barang siapa yang belum ya, fa'alaikum bisyam, maka wajib bagi kalian puasa. Berarti ada kondisi seseorang tidak wajib menikah, yang wajib adalah puasa. Hukum syar'i pasti begitu, ya. Nggak bisa mutlak 100%, pasti ada pengecualian. Ya ada juga hukum yang mutlak 100% ada. Ya misalnya minum khamr nggak ada pengecualian. Ada pengecualian agar lagi mumet. Ya Rabbi, bisa. Agar ini tahrimnya mutlak. Tidak semuanya. Lah terus ngukurnya baca kita para ulama, selesai, nggak ada lagi. Kita tuh mesti maunya gampang. Intinya bagus kaidahnya apa? Nah itu orang-orang yang awagan seperti itu ya. Maunya nggak bisa, nggak ada yang di kaidah, antum harus baca ya. Karena ada perkara-perkara yang mutlak ya, halalnya 100%, ada yang tidak, kadang bisa jadi haram ya. Ada sesuatu yang haramnya mutlak 100%, terkadang tidak juga. Ada yang haramnya tidak mutlak 100%, tergantung kondisinya seperti apa. Kaidahnya baca, belajar ya. Oleh karena itu bagi orang awam seperti kita, itu yang utama itu mempelajari fikih ya, bukan usul fikih, bukan. Mengapa? Karena usul fikih itu antum mempelajari cara berdalil, antum mempelajari kaidah, antum mempelajari pondasi.
Setelah antum fikih kuasai, belajar usul fikih. Jadi antum tahu cara berpikir seorang Imam Ahmad. Oh, bisa nih biyen hukum kiye jebule begini cara berpikirnya Imam Ahmad. Jangan dibalik. Antum hukum fikih awam, buta, nggak ada ilmu, belajarnya usul fikih. Antum jadi Imam Ahmad belum pada waktunya. Ya. Akhirnya tembak sana, tembak sini, bawa kaidah, bawa usul, bawa dalil, tidak pada tempatnya. Ya. Karena antum belum membaca fikihnya. Hasil fikih ini hasil akhir, Pak. Kalau antum malas, harusnya antum belajarnya fikih. Jadi orang awam seperti kita yang penuh dengan kemalasan itu belajarnya fikih karena langsung hasil akhir, inti langsung. Ini sudah ringkasan Sahih Bukhari, Sahih Muslim, muttafaqun alaihi, Ibnu Majah, Tirmidzi, Khuzaimah, sudah di siji. Kalau antum malas, belajarlah fikih. Memang fikih ini diciptakan untuk bangsa seperti kita, Pak. Ya. Bangsawan, ya. Bangsa-bangsa yang ya kalau ikut kelas bahasa Arab awal-awal lah, ya, awal-awal banget. Iya, aman Ustaz, ada keperluan keluarga. Memangnya Ustaznya nggak ada keluarganya apa? Ya Rabb. Baik. Saya sudah tadi sampaikan ya tentang hadis Dzul Yadaini, kemudian hadis al-musi fi salatihi. Hadis al-musi fi salatihi itu diriwayatkan oleh sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu hari masuk ke dalam masjid, fadakhala rajulun fa shalla thumma jaa fa sallam ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Masjid Nabawi. Ya, kemudian ada laki-laki seorang sahabat masuk, salat 2 rakaat, kemudian salam kepada Nabi. Ya. Faqala irji' fa shalli fa innaka lam tusalli. Balik lagi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Balik lagi kamu. Ya, setelah salam disuruh balik lagi, suruh salat lagi. Fa innaka lam tusalli, kamu belum salat tadi. Ya, nurut saja sahabat ini. Jadi suruh balik lagi, sudah balik lagi. Faraja'a fa shalla kama shalla thumma ja'a fa sallama ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kembali salat 2 rakaat, balik lagi, salam lagi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala irji' fa shalli fa innaka lam tusalli. Kembali lagi, ulangi salatmu, kamu tadi belum salat. Kejadian ini, obrolan ini berulang sampai 3 kali. Faqala, orang ini akhirnya nyerah setelah ngulang salat sampai 3 kali, menyerah. Walladzi ba'atsaka bil haqqi ma uhsinu ghairahu fa'allimni. Wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang mengirim engkau, yang mengutus engkau dengan kebenaran, saya sholatnya tidak bisa selain ini. Ini sholat yang bisa saya lakukan ya kayak gini. Fa'alimni, tolong saya ajari. Nih adab talibul ilmi yang merasa jahil. Ya, kalau kita ya, disalah negara guru, perang aslinya mus bener kan? Ya kan? Jadi nyong sing bener, jadi nyong kaya sing salah, us dadi sing salah. Ya. Beda sahabat ketika diperingatkan mengatakan apa? Fa'alimni, tolong ajari aku yang benar seperti apa. Ya Rasulullah, saya tidak bisa selain ini, tolong ajari aku yang seharusnya seperti apa. Ini adabnya talibul ilmi. Ya. Ketika menimba ilmu kepada seorang syekh, kepada seorang alim kabir, hendaknya untuk meminta tolong diajarkan, ya, bukan memerintah, ya, bukan nyuruh, akan tapi meminta tolong untuk diajarkan apa yang dirasa dia belum paham. Qala idza qumta ila shalah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan rukun di dalam salat. Ini hadis ini hadis inti tentang rukun di dalam salat, ya. Qala idza qumta ila shalah, kalau kamu mau salat, fakabbir, takbiratul ihram, ya. Thumma qra' ma tayassara minal Qur'an, kemudian bacalah yang mudah dari Al-Qur'an. Ini juga dalil buat Abu Hanifah, ya. Tapi kalau Imam Ahmad menafsirkan dengan hadis yang lain, yaitu la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tsumma rka', kemudian rukuk, ya, hatta tatma'inna raki'ah, sampai kamu tenang di dalam rukukmu. Ini kritik buat yang sholatnya ekspres, ya. Antum pernah lihat ya yang tahajudnya berapa rakaat?
21 berapa? 7 menit ya, 7 menit dapat berapa rakaat? 21 rakaat ya, diselesaikan dalam waktu 7. Antum lihat, ya, ini rukun nih. Hatta tatma'inna raki'an, sampai kamu merasakan tumakninah di dalam rukukmu. Ya. Tsumma rfa' i'tidal, ya, hatta ta'tadila qa'imah, sampai tubuhmu lurus. Nah, ini kritik ya. Ini kritik bagi mereka yang kalau berdiri kakinya miring kanan dan miring kiri, lebar demi mengejar untuk merapatkan saf, dia menggugurkan rukun. Oleh karena itu Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala juga mengkritik ini. Bukan saya loh, saya cuma ikut-ikutan aja. Ya kalau saya cuma ikut-ikutan. Syekh Ibnu Utsaimin yang mengkritik ini. Ya, orang-orang yang mengejar kaki sebelahnya secara berlebihan justru membuat kakinya nampak merenggang. Ini salah. Karena Anda harusnya berdiri itu lurus, kaki dan pundak berada dalam satu garis lurus. Ya, bukan badannya lurus, kakinya nyimpang. Bukan seperti itu ya. Kakinya ngejar kanan dan kiri. Ini hadis ini muttafaqun alaihi dan berkaitan dengan rukun loh. Ya. Harus diperhatikan ya. Jadi jangan sampai merapatkan saf itu menggugurkan rukun berdiri dengan i'tidal, berdiri dengan lurus. Kalau ingin merapatkan saf, badan antum yang dibawa geser, bukan kakinya, tapi badannya ya. Yang dirapatkan adalah badannya. Karena berapa banyak kejadian antum merapatkan kaki justru ketika berdiri repot, karena badannya ternyata nggak bisa rapat, tapi terlalu masuk ke badan orang lain sehingga berdirinya malah miring-miring, kakinya masuk, badannya keluar, jadi sholatnya miring ke sana ya, atau miring ke sini. Karena apa? Dia ngejarnya kakinya, salah, ngejarnya tuh badannya dulu. Dan itu sudah kita sampaikan di pertemuan yang lalu dengan merapatkan mankibaini, dan antum sudah tahu asar para sahabat, mereka merapatkan itu kedua pundak dulu ya, kemudian kakinya coba antum tempelkan. Kalau cocok alhamdulillah ya, pundak nempel, mata kaki nempel, alhamdulillah nikmat ya. Tapi kalau ternyata tidak bisa ya jangan dipaksa. Karena apa? Akan menggugurkan rukun berdiri dengan tegak lurus, i'tidal, adil, lurus, tegak lurus ya. Tsumma sujud, ruku', i'tidal, kemudian sujud. Hatta tatma'inna sajidah, sampai kamu merasa tenang di dalam sujud. Merasa tenang itu patokannya apa? Wong pikirannya pirang-pirang. Kadang sujud setengah jam ya orang tenang-tenang. Ya, isi mumet baik. Lalu patokannya seperti apa? Ada yang ingat tak? Sudah saya ajarkan. Apa patokan tenang di dalam ruku' itu patokannya apa? Apa patokannya tenang di dalam sujud? Kalau patokannya diri antum lah, terus orang lain nggak bisa lah suruh ngukur pakai badan antum. Antum hatinya terbuat dari emas, ya kan? Orang lain nggak bisa dong ngepasin antum. Kalau saya Pak Ustadz, saya merasa tenang kalau Masya Allah mengingat dosa itu butuh waktu berapa lama? Nah yang lain apa harus kayak gitu? Kan waktunya nggak sama, ya enggak? Kemampuan hatinya untuk gerentes kan juga beda-beda. Ada yang cepet, ada yang agak ya slow ya, mahlan ruwaida ya. Gimana? Kan harus ada patokan kita, ya kan? Berarti harus ada patokannya nih. Dikatakan bahwasanya dia sudah tumakninah. Sebelum itu, thayyib. Yang dimaksud tumakninah di sini tumakninah fisik atau tumakninah hati, saya mau tanya. Hah? Yang benar. Tumakninah fisik atau tumakninah hati? Yakin? Ayo coba kita bikin survei ya. Tapi kata manajer jam 8 harus sudah selesai ya. Ya. Manajernya mana? Di bawah ya. Baik, kita tutup dengan pertanyaan ini ya. Yang dimaksud tumakninah di sini di dalam kitab bab salat ya, kitab salat, itu tumakninah hati atau tumakninah fisik? Yang hati yang mana kira-kira? Gak ada. Semuanya tumakninah fisik. Berarti sholat pikirannya maring dindi juga bebas, sholatnya tetap sah. Apa sholat misalnya di depannya ada gambar, yang masjidnya ada gambar-gambar kaligrafi, terus dia lihat kaligrafinya bagus, terus ada production by ya Jakwir
lawas, Syafur lawas. Syafur lawas kita tokonya neng, kan aku tahu kerumuh. Jadi saya sholat tapi sambil batin. Ayo apik nemen ya, ukir-ukir aneh. Ya. Hatinya tapi sambil batin kayak. Kira-kira sah nggak sholat begini? Sah, walaupun pikirannya mana? Aku mau ditipu baru kaji ini kayak. Atul, kayaknya orang gue kurung kayak. Sholat tapi pikirannya kayak gue. Kira-kira sah tetap mana? Bisa deh sih, tetap sah sih. Melas loh. Ya. Hah? Oh, ya. Mengapa kata para ulama tetap sah? Karena yang namanya bisikan hati itu tidak bisa dari angger wong syarat rukun tumakninah hati langka wong salate sah. Ana sing mun wis dilat nemen, ana sing mau kaya kesuwen ya, mau kaya ya, imame bacaan rapik ya, imame. Kalau itu termasuk rukun tumakninah hati, rukun dalam salat, dijamin tidak ada orang yang salatnya sah. Makanya dimaksud adalah tumakninah fisik. Sudah sepakat, berarti harus ada patokan. Kapan fisik kita sudah dikatakan tumakninah ketika ruku? Kapan fisik kita dikatakan tumakninah ketika sujud? Minimal cukup untuk 1 kali membaca tasbih subhana rabbiyal azim, itu antum sudah tumakninah. Berarti sudah berhenti dari kegemrudukan antum ya, dari gerakan-gerakan macam-macam. Sujud pun sama, subhana rabbiyal a'la, berarti sudah cukup. Itu sudah cukup, maksudnya memenuhi syarat rukun ya, rukun sujudnya sudah dapat, wajibnya dapat ya. Baik, insyaallah kita lanjut di pertemuan yang akan datang. Semoga sedikit ini bermanfaat untuk kita semua, untuk majelis kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya nggak kabel kia, itu juga sih. Iya, ya. Orang kan tinggal sini apa? Oh bukan. Dia udah nggak kia sih. Dia